Bagaimanakah proses kejadian manusia? Kejadian manusia adalah suatu proses berkembangnya diri seorang manusia yang berasal dari bukan apa-apa yang terjadi dalam kandungan seorang ibu. Sebagaimana telah Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani, yang disimpan dalam tempat yang kokoh yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan keadaan manusia, bahwa Dia telah menciptakannya dan mengadakannya ke alam wujud ini. Padahal sebelumnya Dia bukanlah merupakan sesuatu yang disebut-sebut karena terlalu hina dan sangat lemah. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, beliau menjelaskan, dari Anas bin Malik dari Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala menugaskan satu malaikat dalam rahim seseorang. Malaikat itu berkata, "Ya Rob, sekarang baru sperma. Ya Rob, segumpal darah. Ya Rob, segumpal daging." Maka apabila Allah berkehendak menetapkan ciptaannya, malaikat itu bertanya, "Apakah laki-laki atau wanita? Celaka atau bahagia? Bagaimana dengan rizki dan ajalnya?" Maka ditetapkanlah ketentuan takdirnya selagi berada dalam perut ibunya. Hadis riwayat Bukhari. Menurut Ar-Razi dalam tafsirnya tentang Mafatihul Ghaib, ada 7 tahapan proses penciptaan manusia di dalam rahim. Yang pertama, Allah menciptakan manusia masih dalam bentuk saripati tanah yang disebut juga sulatin. Yang kedua, dari saripati tanah atau sulatin, Allah jadikan setetes air mani yang menyatu dengan ovum atau nutfatan. Yang ketiga, setelah 40 hari dari fase nutfatan, Allah menjadikan segumpal darah atau alaqatan. Yang keempat, pada hari ke-80, Allah jadikan segumpal darah atau alaqatan menjadi segumpal daging atau mudghatan. Pada fase ini, Allah menjadikannya ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Hajj ayat 5, yang artinya dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna. Yang kelima, kemudian pada hari ke-120 atau memasuki usia kandungan 4 bulan, Allah menjadikan segumpal daging menjadi tulang belulang atau idhaman. Kemudian Allah bungkus tulang belulang itu dengan daging yang disebut fase idhama lahma. Pada fase ini Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan ruh dan memberi 4 kata, rizki, amal, ajal, dan bahagia juga sengsara. Yang terakhir, kemudian Allah menjadikan dalam bentuk yang lain, yang disebut juga fase khalqan akhar.
Para ulama berbeda pendapat dalam maksud kalimat bentuk yang lain. Di antaranya, menurut Ibnu Abbas, Mujahid, dan Ikrimah, maksud dari bentuk yang lain yaitu ditiupkannya ruh. Menurut Qatadah, yaitu tumbuhnya anggota badan dan rambut. Menurut Al-Hasan, ditentukannya jenis kelamin. Proses kejadian manusia ini mengingatkan kita semua bahwasanya kita sebagai manusia ada karena Allah yang menghendaki kita untuk berada di muka bumi ini. Manusia hanyalah makhluk yang Allah ciptakan dari sesuatu yang bukan apa-apa dan sangat lemah, sehingga kita sudah seharusnya mengemban tujuan diciptakannya manusia untuk beribadah dan menjadi khalifahnya. Selain itu, ayat ini menjadi penjelasan bahwa sebelum adanya ilmu kedokteran, Al-Quran telah lebih dulu menjelaskan tentang proses kejadian manusia. Bukti konkret bahwa betapa dahsyatnya Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.